Setelah hiatus sekitar 3 bulan lamanya, akhirnya manga Boruto chapter 1 telah rilis juga. Dimulai dari awal lagi, karena nama Boruto Next Generation telah resmi berubah menjadi Boruto 2 Blue Vortex atau 2 pusaran biru. Pada chapter ini kita akan diperlihatkan momen epik kembalinya Boruto Uzumaki ke desa Konoha setelah kepergiannya selama 3 tahun karena dianggap telah membunuh Hokage ke-7. Di momen itu, Kode yang datang ke desa Konoha dan berniat untuk menghancurkannya karena telah lelah mencari keberadaan Boruto selama 2 tahun lamanya. Mengetahui adanya ancaman, Sarada langsung menuju ke lokasi musuh. Dan disinilah momen epiknya, di mana ketika Kode sedang merapalkan mantranya, yaitu Bachot no Jutsu, kepada Uchiha Sarada. Di momen itu, Boruto muncul dari dimensi lain dengan cara menginjak bagian muka dan tubuh Kode sebagai pijakannya. Pada halaman pertama terdapat sebuah color spread yang memperlihatkan penampilan Boruto setelah time skip. Bisa kita lihat penampilan Boruto dengan desain yang begitu elegan, lebih dewasa dan lebih garang. Sama seperti gurunya, Boruto juga terlihat membawa sebuah katana. Chapter dimulai dengan memperlihatkan Sarada dengan gaya rambut pendeknya, beserta jaket yang dikenakan dengan gaya masa kini. Dia sedang berdiri di depan ruang Hokage. Tertulis pada panel awal, di desa Konoha yang telah dilanda bencana besar di masa lalu. Di depan ruang Hokage, Sarada berdiri dengan wajah yang tidak puas. Di panel selanjutnya, Sarada pun berteriak kepada Hokage, "Bukankah aku telah memberitahumu berulang kali? Kenapa kau tidak paham juga?" Dan ternyata Shikamaru yang telah diangkat menjadi Hokage ke-8 saat ini, yang menggantikan Uzumaki Naruto. Shikamaru lalu menanggapi ucapan Sarada, "Akulah yang seharusnya berkata seperti itu, Sarada. Kami memang memiliki hubungan yang dekat, tetapi dia sudah kelewatan. Lebih parahnya lagi, dia telah membunuh Hokage dan juga ingin membunuh Kawaki. Dia takkan lolos dari hukumanku." Sarada pun membantah ucapan Shikamaru. "Aku sudah menjelaskan kalau asumsi kalian itu salah besar. Boruto bukan tipe orang yang akan membunuh Hokage ke-7. Setidaknya biarkan dia menjelaskan situasinya." Konohamaru yang berada di samping Shikamaru juga ikut berkomentar, kalau dia tidak bersalah, kenapa harus lari? Terlebih lagi hal itu diperkuat dengan informasi dari ramalan Eida. Sarada menanggapi dengan berkata, "Siapapun juga pasti akan lari ketika mengetahui mereka telah menjadi target buronan." Dan Sarada meminta Shikamaru agar mencabut eksekusinya. Di sini Shikamaru kembali menegaskan kepada Sarada di mana hukuman kepada Boruto sudah sesuai dengan aturan. Itu juga sesuai dengan keinginan dari warga Konoha. Tidak peduli apapun perintah yang dikeluarkan, itu tidak akan merubah pikiran mereka. Semua orang begitu marah atas pengkhianatannya. Shikamaru yang sudah bosan karena berkali-kali menjelaskan situasinya kepada Sarada, kemudian menyuruhnya untuk pergi. Dan Sarada yang tampak begitu emosi, kemudian berkata, "Kau bodoh." Konohamaru pun menegur Sarada agar menjaga sikapnya di depan Hokage. Kemudian Shikamaru kembali menambahkan, "Aku sangat khawatir padamu. Kalau terus begini, selamanya kau akan menjadi seorang genin dan tidak akan pernah menjadi Hokage." Sembari berjalan keluar, Sarada mengatakan, "Apakah karena ayahku seorang pengkhianat juga, sama seperti Boruto?" Lalu Shikamaru mengatakan, "Ini tidak ada hubungannya dengan Sasuke." Namun tanpa berpaling, Sarada berkata, "Hokage ke-7 berhasil membawa ayahku, yang bahkan telah melakukan kejahatan, dan dia menjadi Hokage meskipun masih genin." Dengan tegas Sarada mengatakan, "Panutanku adalah Hokage ke-7 dan bukanlah dirimu." Kemudian scene berpindah dan kita pun dibawa menuju ke dimensi Daikokuten.
tempat di mana waktu berhenti, sekaligus merupakan tempat Naruto dan Hinata disegel. Di panel selanjutnya, seorang pria tampak mengunjungi dimensi tersebut, dan ternyata itu adalah Kawaki, yang muncul dengan desain rambut terbarunya, dengan model rambut ala anak pang, serta jaket kulit dan tindik di telinganya. Di panel selanjutnya, Kawaki diperlihatkan dengan sorot mata yang begitu tajam. Namun, scene kembali berpindah dan memperlihatkan dua orang gadis ABG yang tengah ngobrol sembari berjalan-jalan. Dan ABG itu bertanya kepada Sarada, "Kau sudah menjelaskannya lagi? Tetapi jangan salahkan Shikamaru." Di panel selanjutnya, kita pun mengetahui bahwa ABG yang bersama Sarada adalah Sumire, yang tampil dengan dress mininya. Kemudian Sumire melanjutkan, "Hampir semua orang telah diubah dengan omnipotensi, dan mereka tidak sadar akan hal itu. Kenyataannya di mata mereka, anak dari Hokage ke-7 adalah Uzumaki Kawaki. Bagi mereka, kenyataan itu sudah ada sejak awal. Itu adalah kenyataan yang jelas." Sementara Sarada juga berkata, Boruto telah dibalik keadaannya, menjadi orang luar yang mengkhianati mereka, dan menjadi seorang pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Awalnya mereka merasa semuanya saling berkontradiksi. Kawaki yang lahir dan dibesarkan di desa dan mempunyai tubuh modifikasi kara. Serta apa yang terjadi pada Momoshiki setiap aku membahas Kawaki dengan Shikamaru, omnipotensi perlahan menghapus rasa janggal mereka. Sekarang mereka telah benar-benar dicuci otaknya. Dan mereka jadi tidak mempermasalahkan ini sama sekali. Itu adalah kekuatan yang sangat konyol. Bagaimana cara kita menghadapinya? Pada halaman berikutnya, kita diperlihatkan Daimon dan Eida. Setelah timeskip, tidak banyak perubahan di antara mereka, di mana terlihat Sarada tengah mendatangi Eida dan Daimon. Di sini Daimon berkata, mereka masih belum menyerah juga. Itu memanglah mustahil. Di mana terlihat dari ucapan Eida mengenai Cham dan omnipotensi. Sarada dan Eida telah membahasnya berulang kali. Tentunya saat ini Sarada sudah paham dengan kemampuan Eida. Namun Sarada terlihat tidak menyerah dan kembali menanyakan apakah ada informasi terbaru yang mungkin saja sudah Eida ketahui. Lalu Eida pun kembali menjelaskan kemampuannya, di mana kekuatan dari Eida adalah mengabulkan sebuah keinginan, sedangkan omnipotensi adalah Shinjutsu yang berasal dari Otsutsuki. Dan itulah kekuatan yang merealisasikan keinginan Kawaki menjadi kenyataan. Situasi ini dibuat atas keinginan dari Kawaki. Yang diubah adalah memori semua orang. Memori yang mereka tahu tentang Kawaki dan Boruto. Semuanya sudah ditulis ulang. Dan hasilnya posisi mereka menjadi tertukar. Lalu Sarada pun bertanya, pasti ada suatu cara untuk membatalkan dan mengembalikan seperti semula. Tetapi Eida tidak mengetahui caranya. Bahkan kalau kita beritahu semua orang tentang omnipotensi, mereka juga tidak akan mengerti. Kemudian Sarada menyarankan, bagaimana jika kita menjelaskannya secara detail? Mereka pasti akan mengerti. Tetapi Eida justru bertanya balik, memangnya siapa yang akan mendengarkanmu? Coba kalian pikirkan, kalian hanya akan dicap sebagai orang yang memiliki memori yang salah. Lebih baik kalian menyerah saja. Tidak mungkin mengembalikan keadaan seperti sebelumnya. Menulis memori baru itu lebih realistis, tetapi tentu saja akan selalu ada resikonya. Kemudian Eida baru menyadari dan bertanya pada Sarada dan Sumire, kenapa kalian tidak terpengaruh? Terlebih lagi kalian bukanlah Otsutsuki. Omnipotensi tidak berpengaruh terhadap Otsutsuki. Begitu pula dengan Cham. Kekuatan itu juga tidak berpengaruh terhadap Daimon yang masih ada hubungan darah denganku. Tapi kalian berbeda. Kenapa kalian masih memiliki ingatan sebelumnya? Apakah kalian berdua benar-benar terkena jutsu pemikatku? Mendengar pertanyaan itu, Sumire lalu teringat ucapan dari Shikamaru
bahwa mereka tidak boleh mengetahui tentang hal ini, terutama Daemon. Saat ini Daemon melihat Sarada dan Sumire dengan sangat curiga. Dan kita pun kembali melihat ucapan Shikamaru sebelumnya. Bahkan kalau Eida sampai tahu kalau Cham tidak berpengaruh pada kalian berdua, Eida akan menganggap bahwa kalian akan berpotensi membunuhnya. Kita juga tidak tahu apa yang akan mereka perbuat pada kalian. Dan sekarang terbukti, apa yang diucapkan Shikamaru memanglah benar. Sehingga pada akhirnya agar Eida dan Daemon tidak curiga, Sumire membenarkan perkataan Eida bahwa tidak akan ada orang yang tidak terpikat oleh kekuatan Eida. Dengan pernyataan dari Sumire, Eida pun terlihat lega dan membenarkannya. Tetapi baik Daemon dan Sarada mereka menatap tajam satu sama lain. Scene kemudian berpindah dan kali ini kita dibawa menuju ke tempat Kawaki, di mana Kawaki tengah menikmati pemandangan desa Konoha. Dan di sana juga terdapat Mitsuki bersamanya. Kawaki kemudian menegur Mitsuki untuk jangan memperlihatkan niat membunuh seperti itu. Karena itu membuatku sedikit sesak. Dan terlihat desain baru dari Mitsuki benar-benar berubah total. Dan kini dia mengenakan setelan baju berwarna hitam dan rambut panjangnya. Kemudian Mitsuki berkata, bahkan sampai sekarang Boruto masih berniat membunuhmu. Dia juga punya kekuatan Otsutsuki yang sama denganmu. Jadi tidak mengherankan kalau dia punya kekuatan untuk menghapus cakranya. Kemudian Kawaki menanggapinya dengan berkata, ketika dia datang ke sini, aku langsung bisa merasakan keberadaannya. Meskipun dia bisa mengelabui tim pelacak, tapi itu tidak berlaku untuk mataku. Kau mengerti kan? Lalu Mitsuki mengutarakan tujuannya, bahwa dia hanya ingin melindungi Kawaki. Dia akan membunuh Boruto dengan tangannya sendiri. Namun Kawaki yang tampak tidak nyaman kemudian berkata, itu terserah padamu. Lakukan sesuai keinginanmu. Tapi mengikutiku seperti orang aneh itu sangatlah menyebalkan. Di tengah pembicaraan mereka, seseorang dari regu investigasi menemukan tanda cakar yang merupakan milik Kode, berada di luar dinding dari desa. Kawaki pun lalu meresponnya dan terbang seperti halnya para Otsutsuki yang lain. Dan Kawaki juga meminta mereka untuk tetap bersiaga. Lalu dia pun langsung pergi terbang menuju lokasi timur area C, di mana Mitsuki yang melihat Kawaki pergi kemudian berkata, kau adalah matahari yang menyinariku sebagai bulan. Bukankah begitu Kawaki? Kemudian di panel selanjutnya terlihat Himawari yang sedang melakukan sebuah latihan bersama Chocho agar menjadi lebih kuat lagi, di mana tendangan Himawari saat ini diblok oleh Chocho. Kemudian Chocho menyerang dengan sebuah tinju besarnya, tetapi Himawari mampu mengelak dan melompat ke udara, lalu mengeluarkan sebuah serangan shuriken ke arah Chocho, di mana shuriken itu mampu dihindari oleh Chocho dengan hembusan nafasnya yang mendorongnya ke arah belakang. Kemudian Chocho melompat ke udara dan menjadi sebuah bola raksasa. Kemudian mengeluarkan tangannya dan menangkap Himawari yang ketakutan. Di mana pertarungan mereka sudah berakhir di saat kedatangan Inojin dan Shikadai. Kemudian mereka menyapa Chocho dan Hima. Di mana menurut Shikadai kalau lompatan Himawari itu terlalu ceroboh. Meskipun begitu, gerakanmu sudah semakin bagus. Kau memanglah adik dari Kawaki. Lalu Inojin juga memuji Himawari dengan berkata, tadi itu hebat sekali. Dan Chocho pun ikut memujinya, di mana tendangan Himawari tadi sangatlah keren dan juga sangat kuat. Kemudian mereka bertanya kepada Himawari, apa alasanmu ingin menjadi lebih kuat? Dan ternyata tujuan dari Himawari adalah ingin menyelamatkan Boruto. Semua orang pun menjadi terkejut dengan ucapan Himawari. Tetapi Himawari mencoba menjelaskan bahwa bayangan Boruto yang ada di pikirannya bukanlah seseorang yang telah membunuh Hokage, tetapi Boruto justru merupakan orang yang melindunginya dan Hokage dengan segenap jiwanya. Orang seperti itu tidak mungkin membunuh Hokage. Himawari merasa pasti ada alasan di balik tindakannya.
Dan dia juga percaya kalau ayahnya masih hidup di luar sana. Kemudian scene berpindah dan memperlihatkan Kawaki tengah menggunakan dojutsu milik Ishiki. Kali ini telah memiliki 8 pupil, dan itu merupakan kekuatan penuh dari dojutsu Ishiki, di mana dengan mata tersebut Kawaki menghapus keberadaan dari tanda cakar menjadi lebih kecil. Terlihat para ninja di sana berterima kasih dengan kemampuan Kawaki. Para shinobi juga mempertanyakan, daripada menyerang desa, kenapa dia tidak mengincar Boruto saja? Kemudian Kawaki melihat punggung salah satu shinobi dan menarik kerah bajunya, di mana ternyata tanda cakar ada di leher shinobi tersebut. Dan Kawaki pun kembali mengecilkan tanda cakar tersebut dengan menyusutkannya kembali. Ketika Kawaki bertanya sejak kapan ini terjadi, dan shinobi itu hanya berkata kalau dia tidak mengetahuinya. Lalu adegan berpindah ke ruang Hokage, momen perbincangan antara Kawaki dan Shikamaru, di mana Kawaki menginformasikan bahwa dia telah menemukan beberapa tanda cakar dan memerintahkan untuk mengumpulkan tanda cakar pada satu tempat. Sedangkan Kawaki akan menyelidiki hal ini. Lalu Shikamaru bertanya, apa yang sebenarnya Code rencanakan? Dan Kawaki meminta Shikamaru untuk segera melakukan tugasnya, karena ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Scene kemudian berpindah ke pusat desa Konoha, di mana seorang warga sipil merasakan ada sebuah keanehan di lehernya. Dan ternyata dari tanda cakar itu muncul satu pasukan Jubi. Dengan cepat, para shinobi yang bekerja di unit sensorik langsung bisa mendeteksi cakra dari musuh. Kemudian pihak kepolisian Konoha segera melaporkan kejadian itu untuk meminta bantuan. Kemudian di ruang Hokage, Konohamaru melaporkan situasi yang terjadi, di mana pasukan Jubi telah muncul di beberapa tempat dan menyerang warga sipil. Shikamaru pun segera memerintahkan untuk melakukan evakuasi dan mengirimkan bantuan ke lokasi musuh. Melihat situasi ini, Shikamaru hanya bertanya-tanya, kenapa Code menyerang sekarang? Selanjutnya, scene berpindah dan memperlihatkan pasukan Jubi yang akan menyerang seorang wanita. Dan di panel selanjutnya, Kawaki datang dan langsung menghajar musuh tersebut. Kemudian meminta wanita itu untuk lari dari lokasi tersebut. Dan para warga menjadi panik setelah mengetahui adanya musuh yang menyerang. Di momen itu, seseorang justru berlari menghampiri pasukan Jubi dan langsung menyerang dengan tendangannya. Ternyata dia adalah Uchiha Sarada. Dia kemudian bertanya-tanya dari mana datangnya mereka. Tetapi di momen ini Sarada melihat hal yang mengejutkan, di mana para pasukan Jubi ternyata terhubung satu sama lain. Itu dikarenakan tanda cakar Code yang ditanamkan pada semua pasukan Jubi. Dan hal yang tidak disangka-sangka, ternyata Code juga muncul dari tanda cakar dari salah satu pasukan Jubi. Dan hal itu membuat Sarada menjadi begitu terkejut. Sembari berdiri di atas punggung monster itu, Code menyapa Sarada dengan berkata, "Halo Uchiha Sarada," di mana Code muncul dengan desain karakter yang tidak begitu banyak berubah. Hanya rambutnya saja yang semakin panjang, dengan bekas luka di mata sebelah kirinya. Sarada lalu bertanya kepada Code, ada urusan apa datang ke Konoha? Kemudian Code menjawab dengan mengatakan, aku sedang mencari Boruto. Sarada lalu menegaskan kalau Boruto tidak ada di sini. Dia telah meninggalkan desa sejak 3 tahun lalu. Ternyata Code memang mengetahui hal itu dan dia telah menyerah setelah 2 tahun mencarinya. Hingga pada akhirnya kemudian Code memutuskan untuk menyerang desa Konoha. Kemudian Code melanjutkan perkataannya, kupikir dia akan datang ke sini kalau aku menyerang desa Konoha. Dan pertama, aku akan membunuhmu. Berteriaklah agar dia bisa mendengarmu. Dan di saat Code selesai mengucapkan hal itu, di panel selanjutnya terlihat wajah Code seperti terinjak oleh seseorang. Ternyata itu adalah Boruto. Sepertinya dia muncul dari dimensi lain dan menggunakan wajah dan tubuh Code sebagai pijakannya. Wow, benar-benar panel yang begitu epik untuk kedatangan Boruto. Di momen itu, Boruto berkata pada Code, itu adalah hal yang menjijikkan. Itulah mengapa para wanita menjauhimu. Sarada yang melihat kejadian itu tampak sangat terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Kemudian Code langsung bereaksi dengan cara menyerang Boruto dengan tangannya. Tetapi dengan mudah Boruto mampu menghindarinya. Terlihat Kawaki seperti telah merasakan kedatangan dari Boruto. Namun panel berpindah di ruang Hokage. Tim sensorik melaporkan bahwa semuanya sesuai dengan data cakranya. Itu adalah Boruto. Dia ada di sini. Mendengar itu, Shikamaru terlihat begitu terkejut. Kemudian langsung memerintahkan kepada semua shinobi agar memprioritaskan Code dan tanda cakarnya. Kemudian cari tahu apa yang ingin dilakukan Boruto di desa ini. Sementara itu di tempat lain terlihat Sumire yang tidak percaya dengan kembalinya Boruto. Shin kembali berpindah ke lokasi Boruto. Terlihat Boruto yang sudah berdiri di depan Sarada dengan pose yang begitu cool, sembari dikelilingi oleh para pasukan Biju. Dan di panel terakhir terlihat Kawaki juga telah sampai di lokasi tersebut. Dan dia berkata, "Akhirnya muncul juga kau, Boruto." Sepertinya untuk chapter minggu depan, pertarungan 3 kubu akan dimulai. Oke, mungkin segitu aja pembahasan Boruto 2 Blue Vortex kali ini. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.